Halo semua, jumpa lagi dengan channel kesayangan Anda, Andragogi Channel. Bersama saya Dr. Supriyadi, MPD. Kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah topik dasar namun sangat penting, yaitu konsep dasar dan pembuatan email. Agenda pembahasan kita hari ini adalah: pertama, kita akan membicarakan tentang pengertian email. Kedua, kita akan membicarakan cara kerja email. Yang ketiga, kita membicarakan fungsi dan manfaat email. Dan yang terakhir, kita akan membuat akun Gmail. Pertama, kita bahas dulu, apa itu email? Email atau surat elektronik, atau dalam bahasa Indonesia sering disingkat dengan surel, adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital berbantukan komputer melalui jaringan internet. Kalau dulu kita mengenal surat yang dikirim lewat pos dan membutuhkan waktu yang sangat lama, hari ini kita sudah mengenal email atau surat elektronik yang dengan cepat bisa menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Cara kerja email. Cara kerja email, kalau kita lihat dari matrik ini, itu ada pengirim pesan. Pengirim pesan itu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet, serta penyedia jasa surat elektronik, kemudian pesan itu dikirim. Kemudian pengiriman pesan itu menggunakan alamat, sama seperti surat biasa kita menggunakan alamat. Namun kalau dalam email itu, biasanya alamat itu adalah nama email yang kita bikin, lalu ada kemudian ada penyedia email.com, biasanya begitu, atau .co.id, atau sesuai dengan domain yang mereka gunakan. Kemudian pesan itu diterima oleh server pengiriman. Server pengiriman lalu mengirim ke server penerima. Dari server penerima akan menyampaikan kepada alamat yang dituju, yaitu penerima. Maka pesan yang dikirim oleh pengirim akan sampai pada penerima. Fungsi dan manfaat email. Kalau kita lihat fungsi dan manfaat email itu sangat luar biasa. Pertama, mengirim dan menerima pesan. Ini sama dengan surat dulu, hanya saja surat itu dalam bentuk kertas fisik, tapi kalau ini dalam bentuk digital berupa file yang dikirimkan, dan kemudian file pula yang diterima oleh penerima. Kemudian yang kedua, email juga mampu mengirim atau menerima file. Nah, ini yang sebuah kelebihan dari email. Email bisa mengirim file dengan cepat, apakah filenya berbentuk dokumen, atau foto, atau video, atau teks, dan lain sebagainya. Kemudian, email juga berfungsi sebagai identitas diri. Email juga berfungsi sebagai identitas diri di internet, di mana orang lain dapat menghubungi pengguna email melalui alamat email yang kita miliki. Kemudian, email juga sebagai tanda kepemilikan device. Misalnya, Anda membeli sebuah handphone atau smartphone di toko. Ketika mengaktifkan smartphone, pertama kali yang diminta itu adalah email. Email yang kita masukkan ke dalam device yang kita miliki, maka menjadi tanda kepemilikan, menjadi bukti kepemilikan device tersebut. Kemudian, yang terakhir adalah media pemasaran. Dunia bisnis online atau e-business nanti membutuhkan keberadaan email ini, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Sebagai penjual, untuk memiliki sebuah akun di media pemasaran harus memiliki sebuah email. Sebagai pembeli juga begitu, harus memiliki sebuah email. Misalnya Anda berbelanja pada toko online seperti Shopee, Lazada, dan sebagainya. Nanti pemilikan akunnya pasti menuntut adanya sebuah email dari pembeli tersebut. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa email dan dunia modern adalah kebutuhan yang tidak dapat dinafikan. Macam-macam layanan email. Untuk membuat sebuah email, nanti kita akan memanfaatkan layanan email yang disediakan oleh sebuah provider.
Banyak sekali provider yang menyediakan email tersebut. Ada Yahoo Mail, ini terkenal sekali pada era 1990-an. Kemudian Gmail yang lahir kemudian setelah Yahoo, tapi kemudian melejit dan mengklaim sampai hari ini sudah memiliki 1,5 miliar lebih orang di dunia. Kemudian ada Zoho yang menyediakan layanan email. Kemudian Mailcom juga. Kemudian Microsoft Outlook juga menyediakan layanan email, dan Owlmail yang kabarnya tidak lagi aktif. Kelebihan Gmail, kita akan berbicara tentang Gmail dan kita akan fokus ke Gmail. Kenapa kita bahas Gmail? Karena Gmail ini memiliki banyak kelebihan-kelebihan. Dan dalam latihan kita nanti, kita akan melatihkan bagaimana kita membuat Gmail atau akun di Google Mail. Kelebihan itu adalah setiap pengguna mendapatkan storage. Storage ini adalah space gratis seperti hard disk eksternal Anda atau hard disk virtual Anda secara gratis nanti sebesar 15 GB. 15 GB ini luar biasa besarnya untuk ukuran file. Nanti kalau kita simpan file ke dalamnya atau kita simpan video, kita simpan foto, luar biasa banyaknya kita bisa menempatkan di space 15 GB ini. Kemudian Gmail itu terhubung dengan semua layanan Google. Jadi Google itu sudah menyediakan banyak sekali layanan seperti Google Drive, YouTube, Google Calendar, Google Keep, Google Classroom, Google Form, Google Document, termasuk juga Blogspot dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas Google yang lain akan terhubung dengan semua layanan dari akun yang kita buat di Gmail tersebut. Bahkan ada yang mengatakan satu akun untuk semua layanan. Kemudian yang ketiga, kemudahan dalam sinkronisasi dalam berbagai perangkat Android. Perangkat Android adalah buatan dari Google juga. Sehingga nanti ketika kita menggunakan akun Gmail, nanti akan memudahkan sinkronisasi dalam berbagai perangkat Android. Kemudian yang keempat, menyediakan fitur undo email sehingga Anda bisa membatalkan pengiriman email. Ini 4 di antara kelebihan-kelebihan Gmail yang ada. Baik, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat akun Gmail. Pertama yang harus Anda siapkan adalah jaringan internet. Pastikan bahwa jaringan internet Anda aktif, baik melalui hotspot pribadi dari sharing handphone atau dari WiFi hotspot yang digunakan di sebuah tempat, kantor, sekolah, dan sebagainya. Kemudian, yakinkan Anda punya browser. Apakah Anda punya Mozilla Firefox atau Google Chrome, atau Anda akan menggunakan Internet Explorer atau browser yang lain. Dalam hal ini kita gunakan Mozilla Firefox. Kita double klik Mozilla Firefox-nya hingga Mozilla Firefox-nya aktif. Kita tunggu. Oke, sampai aktif Mozilla Firefox-nya. Oke, setelah aktif, lalu yakinkan bahwa Anda akan masuk ke situs Google. Kita masuk saja ke Google secara umum. Google.com. Oke, Google.com. Kemudian enter. Kita akan menemukan halaman awal Google. Di pojok kanan atas itu ada beberapa tulisan. Pertama Gmail, kemudian ada gambar, kemudian ada titik 9, kemudian ada login. Bagi Anda yang sudah memiliki akun Gmail, silakan Anda login. Tapi bagi Anda yang belum memiliki akun Gmail, nanti bisa saja Anda membuat Gmail baru. Oke, kita klik Gmail, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita buat akun. Mau mengklik yang pojok kanan atas juga boleh. Mau mengklik yang sebelah kiri bawah juga boleh. Kita klik yang sebelah kiri bawah. Fungsinya sama.
Nah, lalu kita akan dihadapkan pada sebuah formulir. Kita klik nama kita. Misalnya nama kita adalah latihan. Saya bikin nama saya. Nah, nanti ada nama pengguna yang ditawarkan oleh Gmail. Apakah kita akan setuju atau tidak, kita ganti. Misalnya kita tidak setuju. Baik, kita buat alamat emailnya adalah Latihan Supriyadi. Lalu ada ada Gmail, ada .com. Ini biarkan saja, jangan dihapus karena ini adalah tawaran dari Gmail yang sudah mesti wajib kita ikuti. Oke. Ini ada penyediaan kalau kita mau memilih salah satunya. Tapi kalau kita ingin dengan nama lain, kita buat di sini. Kemudian kita klik kata sandinya. Latihan 1, 2, 3, 4. Sebaiknya menggunakan huruf dan angka. Latihan 1, 2, 3, 4. Jangan beda antara sandi dan konfirmasinya. Kita gunakan 8 karakter. Boleh dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Boleh saja. Oke, sudah selesai. Kita klik berikutnya. Oke, kita konfirmasi dengan nomor HP kita. Ini adalah nomor HP yang aktif yang kita masukkan karena nanti akan dihubungi oleh Google berupa SMS nanti. Ada SMS yang dikirimkan berupa kode verifikasi 6 angka nanti. Kita masukkan nomor telepon kita. Kita klik berikutnya. Kita tunggu beberapa saat. Ada SMS yang masuk dari Google ke nomor HP yang kita daftarkan. Baik, kita masukkan kode yang sudah dikirimkan lewat SMS. Lalu kita verifikasi. Oke, kemudian kita tambahkan identitas kita yang lain yang diminta oleh Google berupa tanggal lahir kita. Kita buat tanggal lahir kita. Kita buat jenis kelamin. Lalu kita klik berikutnya. Oke, kemudian akan tampil optimalisasi penggunaan nomor telepon kita ini. Oke, setuju saja. Kita klik saya ikut atau ya saya ikut. Kita klik. Kita tunggu. Kita setuju dengan perjanjian ini. Ini adalah agreement yang diberikan oleh Gmail. Kalau kita setuju, dan kita harus setuju kalau kita ingin membuat akun Gmail ini. Kita klik setuju. Nah, muncul ini di setiap kita memasukkan pendaftaran akan muncul ini layanan dari Firefox yang akan mengingatkan kita apakah kita akan diberi peringatan tentang nama email dan password yang kita gunakan. Ketika kita menggunakan komputer kita sendiri, maka kita boleh mengklik tombol remember ini. Jadi untuk login berikutnya kita diingatkan tentang password. Tapi ketika komputer kita tidak milik kita sendiri, maka jangan diklik remember karena nanti orang lain akan bisa masuk dengan mudah ke akun email yang sudah kita buat. Baik, kita sudah dihantarkan pada tampilan Gmail. Ini adalah tampilan Gmail. Untuk pertama kali ketika kita mengaktifkan Gmail, itu Gmail mempromosikan ada menu baru di akun mereka. Kalau dulu ini belum ada, ini baru muncul setelah COVID-19, di mana orang mulai menggunakan Google Meet untuk mengadakan rapat-rapat
maka kemudian Gmail memasukkan fitur ini ke email, sehingga ketika membuka email kita bisa saja masuk ke Google Meet nanti untuk melakukan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat menggunakan Google Meet. Nah, kalau kita klik OK, nanti kita akan bergabung ke Google Meet. Untuk sementara kita klik saja di luar untuk menghilangkan menu ini. Terima kasih bagi yang telah memberikan dukungan berupa like, komen, dan subscribe. Silakan menonton kelanjutan video ini. Nah, kita sudah masuk ke akun Gmail. Untuk email, saya perkenalkan untuk email ada beberapa menu. Pertama ada menu tambah, ini tanda tambah lalu tulis. Ini digunakan untuk membuat email baru. Jadi kita akan membuat email baru, mengirim sebuah email ke seseorang atau ke sebuah kelompok orang nanti. Nah, ketika kita klik akan keluar form pesan baru. Ini ada kepada, ini ada subjeknya, lalu ini ada isi pesannya. Apakah kita akan mengirim email dengan pesan sesuatu pesan, maka kita ketik di sini. Kemudian sebelum kita kirim, ini ada format. Kita memperbaiki format tulisannya, format surat yang kita kirim. Kemudian ada attachment. Attachment adalah lampiran file. Ketika kita letakkan kursor ini di sini akan keluar tulisannya. Kita akan membuat lampiran file. Misalnya kita ngirim email lalu kita melampirkan sebuah dokumen, silakan klik ini. Misalnya kita buat kepada alamat email saya yang lain. Oke. Nah, kita buat email saya yang lain, kemudian subjeknya adalah latihan. Ini saya kirimkan bukti ikut serta latihan. Nah, kita bisa saja nanti mengganti huruf ini. Apakah kita akan mengganti dengan cara sama ketika kita mengetik dokumen, kita blok lalu kita ganti hurufnya. Kita ganti hurufnya. Oke, kita ganti ukuran hurufnya. Kita ganti ketebalan, kemiringan, garis bawah, warna teks. Kita ingin merubah warna teks juga boleh. Kita merubah tatakannya, apakah ratakan. Nanti kita merubah penomoran juga bisa. Ini untuk menu format. Kemudian untuk menu lampiran, kita akan melampirkan sesuatu. Silakan kita lampirkan, mau melampirkan foto atau sebagainya. Kita lampirkan, contohnya kita melampirkan sebuah file. File yang akan kita lampirkan misalnya adalah latihan animasi misalnya. Kita klik. Kita tunggu progresnya sebentar. Nah, selesai. Lalu kita bisa mengirimkan. Atau kita akan sisipkan link. Sebuah link yang lain, misalnya kita sudah mengambil link dari YouTube atau sebagainya, kita juga bisa salin link ini, kita bisa kirim. Atau emoji, kita akan masukkan emoji juga boleh. Atau kita sisipkan file yang ada di Google Drive kita. Nah, pembahasan Google Drive nanti akan kita bahas tersendiri dari pembahasan ini. Kemudian kita sisipkan foto juga boleh. Oke, kita cobakan apakah fotonya akan kita ambil dalam perangkat atau ada di Google Foto juga boleh, di dalam album, atau kita upload dulu, atau dari web, sebuah web URL kita bisa sisipkan. Kita juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan model rahasia. Misalnya kita akan memberlakukan email yang kita kirim itu dalam 1 minggu. Ketika 1 minggu, maka
email itu hilang dengan sendirinya. Atau email itu pakai kata sandi tersendiri. Oke, kata sandi itu dikirimkan lewat SMS. Nanti Google akan mengirimkan sebuah SMS ke pemilik email yang kita kirimkan, bahwa untuk membuka email itu harus ada kata sandi yang mereka masukkan, dan kata sandi itu bisa dilihat di SMS. Oke, kemudian kita kirimkan setelah kita yakin dengan sebuah perbaikannya. Tapi kalau kita tidak ingin, maka kita bisa hapus pesan tersebut. Nah, ketika kita sudah yakin, kita bisa kirimkan. Kirimkan, nanti ada kata mengirim, pesan terkirim. Di sebelah kiri bawah, nanti ada progres dari pesan tersebut. Nah, pesan yang sudah kita kirim akan terkirim nanti ke email yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita lihat menu yang kedua, ada kotak masuk. Tinggal kita klik nanti. Ketika kita klik nanti kita akan dihantarkan pada sebelah kanannya pada kotak masuk. Untuk email nanti ada 3 kategori. Ada email utama, ada email dari media sosial, ada email dari promosi. Nanti akan terkategorisasi secara otomatis. Nanti ada promosi yang dikirimkan, maka akan masuk ke promosi. Kemudian pesan berbintang adalah pesan khusus yang kita tandai dari pesan yang masuk ini. Nanti akan kita beri bintang sebagai pesan yang perlu kita tandai, nanti akan masuk secara otomatis ke pesan berbintang. Ada pesan yang ditunda. Pesan yang ditunda ini kita buat sebuah pesan, lalu tidak jadi urung kita kirim, dia akan masuk ke pesan tertunda. Pesan terkirim, email yang sudah kita kirim ke email saya yang lain, nanti akan bisa kita lacak di email terkirim. Kita bisa lihat email terkirimnya di sini. Ini adalah kita klik emailnya, maka ini adalah email yang sudah kita kirim ke akun ini. Nanti ke akun yang lain juga akan bisa terlihat. Ya, kemudian draft kita ingin membuat pesan, tapi kita simpan dulu menjadi draft. Tidak kita kirim langsung, nanti pada satu waktu nanti baru akan kita kirim. Nah, untuk space, kita bisa lihat pergerakan dari space kita. Ini karena baru kita buat, maka tidak ada isinya sama sekali. Nah, maka seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kita dapat kuota 15 GB. Ini yang 15 GB itu akan tercatat di sini. Jadi setiap kita membuat akun Google, nanti kita mendapatkan 15 GB yang bisa kita manfaatkan untuk menyimpan file, email-email yang masuk. Kemudian kita juga dapat menyimpan dokumen-dokumen melalui Google Drive kita nanti. Yang pembahasannya nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Andragogi Channel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Salam Andragogi.